Nah, ini orang yang gue cari-cari nih. Halo, Orangnya. selamat pagi. Salam kicau mania Nusantara. Kepalanya botak. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Buset, Bali Bu banyak bener itu Kang. Iya, kita cuma Kemarin mana aja yang hat-trick kemarin? Ini nih. Ini burung-burung baby Kang Ade nih yang suka main. Kemarin baru mau turun lagi. Buset itu Bali Bu. Nah, oke. Kang, Yuk, ya. banyak nih dulur-dulur dari Lokbet khususnya yang pencinta Bali Bu. Banyak juga yang penasaran Kang, gimana sih caranya perawatannya Kang Ade buat di rumah mengurus Bali Bu segini banyaknya loh. Pertama kali perkenalan masalah Lokbet kan burung cinta, terus dia sukanya bergerombol ya, berkoloni. Makanya saya seneng banget sama namanya main koloni. Kalau emang bener-bener udah nguntul ya mau nggak mau kita pisahin. Cuma kan boros kandang bagi saya sendiri karena kan tempatnya juga kecil, jadi saya main koloni aja. Karena Bali Bu butuh, kalau ini butuh banyak juga ya Kang ya. Butuh kandang, udahlah. Nah, jujur untuk ini masalah Bali Bu saya nggak ada yang namanya Bali Bu terahan real Om Jokan, nggak tahu kenapa, mungkin karena apa ya, budget saya sendiri untuk beli burung terbatas untuk beli burung terahan ini. Oke. Ya udahlah, saya berprinsip gini, masa nggak bisa sih burung bunyi di gantangan, masa nggak bisa sih bersaing sama burung-burung yang mewah lah ibaratkan, cuma ya buat gantangan lapres mah. Pada intinya kita ngambil burung tuh dari Om Jokan, tapi kita tahu jenis burung di Om Jokan tuh kayak gimana. Tahu burung ini bahwa bahannya ini pasti bikin gacor, ya kan? Ini durasinya pasti enak gitu kan. Jangan salah, di Om Jokan juga kualitasnya lumayan juga. Yang penting kita bisa milih. Bener. Jangan burung senot yang diambil. Kalau ya intinya begitu, kalau milih burung Jokan ya kita harus pintar juga, jangan masa burung sakit diambil, enggak lah. Yang penting intinya sehat. Tapi tetap resiko di Om Jokan pasti senot ada. Tapi kita harus, cara pengobatannya juga harus tahu. Jadi resiko itu tetap harus kita tanggung juga, namanya kita beri burung begitu. Betul. Kita harus tahu resikonya. Untuk perawatan sehari-harinya, nah ini yang penting. Saya orangnya kan nguli pagi, kadang nguli siang. Kalau pagi paling saya tetap main embun. Baby diembun Kang? Baby saya tetap main embun. Biar apa Kang? Jelasin. Nah, baby di embun saya cuma buat ngantengin dia aja di lapangan. Oke. Karena biar katanya, babynya kepo gini-gini. Nah, saya punya ini mungkin dari teman-teman saya juga. Coba main embun ini, main semprot dikit. Banyak ilmu lah, gitu kan. Ilmu, jadi banyak teman, banyak ilmu dulur ya. Iya lah. Salah. Nanya-nanya ke orang-orang yang begitu, saya main embun, tetap main embun pagi dari jam 4:30, angkat jam mau berangkat nguli jam 5:30 udah saya angkat. Iya. Udah. Itu aja. Terus buat harian masalah pakan Bali Bu tetap saya pakai pakan, bahkan kenceng buat awalnya aja. Dari awal saya main pakan kenceng dari untuk ngondisin dia supaya gacor aja. Iya. Supaya tinggal itu. Tapi alhamdulillahnya ke lapangan saya kebanyakan dengan polosan, udah nggak neko-neko lagi. Oh berarti bikin pakan kencang itu buat di rumah aja? Buat di rumah, buat awal dia datang ke sini, ke rumah saya, burung-burung Om Jokan itu saya pakan kencang selama berapa hari. Baru setelah kelihatan saya petel, enak, udah mulai gacor, mulai saya rendahin dengan pakan rendah. Saya nggak pernah full pakai pakan kencang. Ya nih buat dulur yang belum ngerti, buat ini khususnya nih, kalau kita dari Om Jokan dulu ya. Kalau dari Om Jokan buat baby, pilih yang
Kita buat di rumah sistemnya kita koloniin. Kang Ade koloniin. Nah, buat awal itu sampai taruhlah jaraknya sampai seminggu, itu dikasih pakan kenceng dulu berarti Kang ya. Iya, iya. Nah, setelah si burung itu kita petel mulai kelihatan gacor, entah udah mulai ngunci, nah itu si pakan bisa diturunin. Bener nggak? Si burung pakannya bisa diturunin sampai ke lapangan juga, bisa dikasih polosan kalau dia udah ngunci gitu kan. Iya. Nah, buat app nih Bang, Kang, buat app-nya ini buat di rumah ada app tambahan nggak buat di rumah nih ya? Saya Buat di rumah. paling gini, untuk kolonian baby saya jagung ada, cuma paling seminggu 2 kali 3 kali saya full jagung full. Terus kangkung saya kurang, tapi saya ada trik khusus dulu dari teman-teman juga, pakai sawi putih lebih bagus daripada kangkung. Tapi kalau pengen main kangkung sih nggak apa-apa. Kalau saya sendiri jarang banget main kangkung. Buat balibu saya jarang sekali main di kangkung ya. Itu ya ilmu teman-teman, alhamdulillah ternyata kepake di saya. Ya, Alhamdulillah. ya betul. Nah, sekarang orang nih yang banyak penasaran nih masalah settingan. Buat settingannya sendiri itu di lapangan gimana sih? Apa sih rahasianya Kang Ade? Siap. Biar Ini. teman-teman dulur-dulur rockbird khususnya nih pencinta balibu biar bisa hat-trick terus di lapangan. Sebenarnya nggak susah juga sih. Ya kadang nggak, kalau dibikin susah ya di lapangan udah kita bingung pasti susah. Kita bawa pilih aja. Misalkan kita di rumah ada berapa balibu, ada 8 ekor atau 10 ekor. Kita ambil yang enak-enak, 5 ekor, 4 ekor, bawa ke lapang. Mau pakai kandang kotak kecil, mau kandang bulat, terserah. Nah, kita udah pilih dari rumah, udah pilih yang mau dimain di pemula, di durasi yang mana, si baby aktif yang mana harus tahu dulu di rumahnya. Nah, di lapangan tinggal gampang. Kita datang di lapang, tinggal simpen. Saya nggak pernah main jemur kencang di lapang. Mau semprot embun silakan, nggak apa-apa. Nyampe ke lapang makan semprot embun silakan, enggak pun silakan. Nah, tinggal di pas sesi yang kita dekatin, tetap kita mau ngunciin dengan petelnya. Saya nggak pernah lama, karena biasanya kalau kita udah main pakan beberapa hari terus udah kelihatan, biasanya petel langsung ngunci gacor biasanya Ya, gitu. betul. Nggak perlu neko-neko wah harus 2 sesi 3 sesi karena ini. Nah, kita harus tetap di rumah, kita harus tahu kondisi burung kita bagaimana, dia bakal gacor enggak nantinya. Kita tetap harus sering dipetel, sering dilihatin burung lainnya biar nggak istilahnya kata orang-orang kepo nih burungnya, Biar nggak gerabakan ya. Ada tip untuk ngilangin kepo buat temen-temen nih sebenarnya. Nah, tipnya ini lebih penting. Apa tipnya Kang? Nih buat temen-temen, kalau misalkan punya tempat enak kalau burung balibu itu simpennya di bawah, nggak di atas. Kita jejerin boleh, yang kepo banget kita jejerin, nggak terlalu. Berarti nggak digantung ya? Ya, saya jarang digantung karena cuma buat ngilangin kepo, jadi saling lihat yang lainnya. Iya. Biar dia nggak kepo banget. Iya. Kita walaupun ada untulnya, biarin untulnya kita satuin dulu sama yang di kandang kotak. Yang satu yang kepo tuh biarin sendiri di kandang bulat, biarin dia ngejar sendiri, mungkin capek dia bakal duduk. Tetap satu, semprot embun terus, biarin. Pas mau naik. Enggak, pas selama pengondisian kepo di rumah. Oh, iya. Iya, kalau udah di lapangan udah enak, mau main semprot embun mau enggak, itu udah nyaman di lapang, mau udah santai aja. Alhamdulillah selama ini gimana ya, proses saya Nah, buat pakai gitu. buat settingan ini Kang. Buat settingan di lapangan nih, kalau buat Kang Ade sendiri ya. Itu ada app nggak di lapangan Kang? App atau vitamin khusus lah Kalau buat di lapangan. vitamin sih mendukung. Kalau vitamin saya di rumah selama penggacoran, selama pakan kencang saya tetap pakai plus vitamin.
pakan ya pakan mungkin dari produk-produk lain, ada banyak lah itu Buat di lapangan sendiri. di lapangan sendiri saya nggak pernah pakai karena saya udah selama 1 minggu saya kondisikan dengan feed itu mungkin pemakainya pagi sama malam. Nah, kalau udah nyaman di petel udah nyaman, saya nggak pernah pakai di lapangan, nggak pernah pakai. Oh berarti di lapangan apa aja nih Kang? Saya kadang Buat di lapangan kadang ada apa aja nih? Oke. Untuk di lapangan saya sendiri udah nggak pernah pakai jagung, kangkung pun enggak, udah aja pakan aja dia biar makan kenyang, minum enak. Kalau misalkan ada bawa cepuk yang gede, biarin bawa cepuk gede. Kalau mau mandi silakan mandi aja gitu. Loh berarti hitungannya, buset. Ini dulur Kang Ade nih berarti hitungannya di lapangan tanpa settingan, udah ala kadarnya aja begitu ya. Udah Cuman enjoy. perawatan di rumahnya dia lebih kayak semacam settingan di lapangan berarti ya. Iya, gitu. Kebalik nih dulur buat yang Ade sendiri, berarti dia perawatan di rumah dulu, dia di lapangan dia biarin aja. Si burung tuh mau di kayak iya. lagunya kayak gimana berarti Kang ya kan? Iya. Dan nggak pernah neko-neko. Pada bahaya intinya kalau Kang Ade nyampe, di sini kasih millet putih sama air, udah taruh di lapangan. Nah kalau buat di ini sendiri Kang, buat di rumah, sama mandi nih, buat mandi sama penjemuran nih. Kalau buat di rumah nih, buat perawatan tadi ya tertinggal. Untuk perawatan perawatan ini kan saya nguli. Paling ya saya siapin pakan dia, mandi dia, jangan cepuk dia, biarin dia mandi. Berarti si burung nggak pernah dijemur? Kalau kerja pagi nggak pernah saya jemur full, nggak pernah jemur. Saya jarang main jemur kencang. Paling misalkan kerja kayak tadi barusan dilihat paling ngejemur 10 menit 15 menit ngeliat dia mandi udah cukup, diangkat tempat yang dingin udah, nggak perlu neko-neko kayak orang wah jemur kencang gini. Saya nggak pernah begitu karena kasihan juga kalau apalagi burung-burung kayak gini kan rentan dengan penyakit yang namanya snot. Nah saya nggak, apalagi balibu ya, sensitif ya banget. Makanya saya off dengan penjemuran kencang banget gitu. Nah kalau buat berarti ini dulur ya, buat Kang Ade sendiri, satu kan orangnya sibuk kerja, jadi burung tuh ya sekerawatnya aja Ya ibaratnya begitu. Tapi ya tetap sempat harus kita perhatiin. ngejemur ya tetap burung mah harus dijemur Ya, walaupun bener. sebentar. Ya gitu mungkin ya kan. Iya begitu. Makanya untuk teman-teman yang punya burung yang kepo, yang katanya merem baik atau gimana nih, tips merem coba umbar beberapa menit. Kalau ada punya kandang umbar, ini cuma tips saya sendiri, tapi alhamdulillah selama di lapang burung nggak ada yang namanya merem nggak ada. Jadi itu tips saya kalau misalkan punya burung yang merem-melek di pakan kenceng, umbar. Tips saya begitu, umbar. Oke. Dengan semprot embun, umbar dulu beberapa menit, berapa kali balik atau gimana, udah nyaman udah ambil lagi, udah insya Allah itu bisa ngendaliin meremnya dia. Tapi kalau memang udah karakter dia ya kita susah. Tapi kebanyakan balibu saya begitu. Terus ada lagi tips apa ya, tips buat katanya birahinya kurang atau gimana, yang kayak saya tadi bilang, kondisinya tetap di rumah lihat dulu bagaimana, sering petel, deketin dengan yang lainnya, jangan dengan misalkan berunturan, sering petel aja. Jadi dia bakal ngejar di lapang, insya Allah nggak bakal ngejar, itu aja. Nggak susah sebenarnya, tapi ya kata orang main balimo gampang gini aja, tapi tetap sulit, tetap susah main balimo. Nggak segampang main balibu ini silakan digantang jong. Yang penting kita bawa enjoy, jangan dibawa pusing. Iya, harus selalu enjoy. Iya, oke.